Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathul Rahman dengan NPM 2235105542 dari kelas 5F. Di sini saya akan mempresentasikan dari video yang telah saya lihat sebelumnya. Yang pertama itu tentang usage hoax. Usage hoax adalah salah satu hoax yang paling sering digunakan dalam React. Fungsinya adalah untuk menambahkan state lokal ke komponen fungsi. State adalah data yang bisa berubah dan digunakan untuk membuat komponen lebih interaktif. Kemudian keuntungan utama dari usage adalah kemudahan penggunaannya serta kesesuaiannya untuk komponen fungsional yang semakin populer dalam pengembangan React modern. Ini merupakan contoh codingan dari usage hoax. Kemudian use effect hoax, yaitu use effect hoax adalah hoax yang sangat penting dalam React untuk menangani efek samping. Dengan use effect kita dapat melakukan berbagai hal seperti mengambil data dari API, mengatur event listener, atau melakukan perubahan pada DOM setelah komponen dirender. Hal ini memungkinkan kita untuk membuat komponen yang lebih interaktif dan dinamis. Cara kerja use effect dipengaruhi oleh keberadaan dependensi array, yaitu tanpa dependensi array, dengan dependensi array kosong, dan dengan dependensi array. Ini merupakan contoh dari codingan dari use effect hoax. Kemudian yang selanjutnya adalah use context hoax, yaitu adalah hoax di React yang digunakan untuk mengakses dari data dari konteks API secara langsung di komponen fungsi tanpa harus menggunakan wrapper seperti konteks .consumer. Hoax ini sangat membantu untuk berbagai data global seperti tema aplikasi, data penggunaan, data pengguna, atau status autentikasi tanpa harus mengoper data melalui props atau prop filling. Cara kerjanya itu use context mengambil satu parameter yaitu konteks yang dibuat dengan create context. Hoax ini mengembalikan nilai terkini dari konteks tersebut sesuai yang diberikan oleh provider di atasnya. Jika tidak ada provider, maka use context akan menggunakan nilai default dari konteks. Kemudian yang selanjutnya adalah use reducer hoax. Adalah hoax di React yang digunakan untuk mengelola state yang kompleks dalam komponen fungsi. Use reducer cocok digunakan ketika kita memiliki logika state yang kompleks, misalnya beberapa nilai state yang saling bergantung, dan state diubah dengan cara lebih terstruktur dan konsisten. Dengan menggunakan use reducer, Anda dapat membuat kode lebih terstruktur, rapi, dan mudah untuk diuji. Ini merupakan contoh codingan dari use reducer hoax. Kemudian yang selanjutnya adalah use ref hoax. Adalah hoax di React yang digunakan untuk membuat referensi yang dapat menyimpan nilai mutable yang dapat berubah tanpa memicu re-render pada komponen. Hoax ini sering digunakan untuk mengakses DOM secara langsung dan menyimpan nilai yang tidak mempengaruhi re-render. Useref sangat fleksibel karena memungkinkan kita mengelola elemen DOM atau menyimpan data dalam komponen tanpa mempengaruhi siklus hidupnya. Kemudian yang selanjutnya, dengan memanfaatkan useref, kita dapat menulis kode yang lebih efisien dan terstruktur, terutama dalam kasus-kasus seperti pengelolaan input, timer, atau nilai mutable. Ini merupakan contoh codingan dari useref hoax. Yang selanjutnya adalah use imperative handle hoax. Adalah hoax React yang digunakan bersama dengan React forward ref untuk menyesuaikan nilai atau fungsi yang diekspor ke komponen induk melalui referensi atau ref. Hoax ini memungkinkan kita untuk mengontrol apa yang tersedia bagi komponen induk, alih-alih hanya memberikan akses penuh ke elemen DOM atau komponen anak. Menggunakan use imperative handle yaitu sangat mengontrol elemen DOM, abstraksi, logika, dan interaksi dengan komponen pihak ketiga.
Dan ini merupakan adalah contoh codingan dari use imperative handle hooks. Yang selanjutnya adalah use layout effect hooks, yaitu hooks di React yang mirip dengan use if effect, ya, tetapi dengan perbedaan utama dalam timing eksekusinya. Hooks ini digunakan untuk menjalankan efek yang membutuhkan sinkronisasi langsung dengan DOM sebelum browser melakukan painting atau merender tampilan di layar. Karena eh, dijalankan sebelum painting, use layout effect memungkinkan kita untuk mengukur atau mengubah DOM secara sinkron agar hasil terlihat sesuai. Menggunakan use layout effect saat ini mengukur elemen DOM, sinkronisasi DOM, dan mencegah flickering atau glitching. Yang selanjutnya adalah use insertion effect hook, yaitu hook di React yang dirancang untuk kasus penggunaan spesifik di mana kita perlu menyisipkan style atau melakukan manipulasi DOM yang sangat awal sebelum React mengubah DOM. Hook ini diperkenalkan untuk mendukung pustaka pengelola CSS in JS seperti Emotion atau Styled Component yang perlu menambahkan gaya sebelum komponen dirender. Menggunakan use iteration effect, kita ingin mengelola CSS in JS, optimisasi render dan efek sinkron awal. Kemudian yang selanjutnya adalah user hooks. User hook adalah salah satu React hook yang digunakan untuk membuat unique ID. Hooks ini diperkenalkan di React 18 dan sangat berguna ketika kita membutuhkan identifier Unix. Misalnya untuk atribut ID pada elemen HTML seperti menyimpan elemen label dengan input melalui atribut for. Kapan harus menggunakan use ID, yaitu saat membuat komponen from dengan elemen label dan input. Ketika perlu ID unik untuk menghubungkan elemen visual dengan deskripsi. Dan saat ini ID yang konsisten tanpa memikirkan cara manual. Ini merupakan contoh use ID hooks. Use transition hooks. Use transition adalah salah satu React hooks yang diperkenalkan di React 18 untuk mengelola transisi non-blokir pada antarmuka pengguna UI. Hooks ini sangat berguna ketika kita ingin menandai pembaruan yang tidak bersifat mendesak, sehingga aplikasi tetap responsif meskipun sedang memproses pembaruan yang berat. Dengan use transition, React dapat memberikan pengalaman pengguna yang lebih halus dengan mencegah UI macet saat melakukan tugas berat. Menggunakan use transition saat ini meningkatkan responsivitas dan multi-prioritas UI. Dan ketika ada logika yang membutuhkan waktu seperti memfilter, menghitung, atau membuat data dalam jumlah besar. Ini merupakan contoh dari use transition hooks. Kemudian yang selanjutnya adalah different value hooks. Adalah salah satu React hooks yang diperkenalkan di React 18 untuk menangani pembaruan state yang ditunda atau different. Hooks ini berguna saat kita ingin menjaga responsivitas UI dengan menunda pembaruan yang tidak mendesak, terutama pada operasi berat seperti pencarian, rendering daftar besar, atau navigasi. Menggunakan use different value yaitu sangat rendering berat ketika perlu memperbarui hasil pencarian tanpa membuat input menjadi lambat dan menghindari lag di UI. Ini merupakan contoh codingan dari use different value hooks. Dan yang selanjutnya adalah use science external store hooks, yaitu React hooks yang diperkenalkan di React 18 untuk membuat aplikasi berlangganan ke penyimpanan eksternal atau external store dengan cara sinkron dan konsisten. Hooks ini memastikan bahwa state aplikasi tetap sinkron dengan data eksternal, baik saat rendering di client maupun server atau SSR. Kapan harus menggunakan use science external store? Yaitu ketika state di luar React ketika membutuhkan state yang konsisten antara server dan client untuk dan menghindari ketidaksesuaian data.
dan ini merupakan adalah contoh hasil codingan dari Use Science External Store. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.